Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang bukan hanya menghadirkan ibadah, tetapi juga menghadirkan kesadaran tentang makna kemanusiaan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa risalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita memahami bahwa agama sebatas hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Padahal Al-Qur'an memberikan fondasi yang jauh lebih luas. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70. Perhatikan, yang dimuliakan adalah anak cucu Adam, seluruh manusia. Artinya, sejak awal Islam meletakkan kemuliaan manusia sebagai prinsip dasar. Agama hadir bukan untuk merendahkan martabat manusia, bukan untuk mempersempit ruang hidupnya, melainkan untuk memuliakannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita sebut sebagai humanisme religius. Iman kepada Allah justru menguatkan komitmen kita kepada kemanusiaan. Karena manusia adalah ciptaannya, maka menghormati manusia adalah bagian dari menghormati Allah atau menghormati Tuhan. Ramadan mengingatkan kita akan hal itu. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Intinya, tujuan puasa adalah takwa. Tetapi, takwa bukan sekedar ritual. Takwa adalah kesadaran moral yang hidup dalam tindakan sosial. Dalam Al-Quran ditegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan yang menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Saudaraku, ayat ini menempatkan takwa dalam konteks sosial, keberagamaan, relasi antar manusia, dan kesetaraan. Artinya, takwa tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru, takwa melahirkan kerendahan hati, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Jika ibadah membuat kita semakin keras kepada sesama, berarti ada yang belum selesai dalam pemahaman kita. Jika keberagaman membuat kita mudah menghakimi, maka kita kehilangan ruh kemanusiaannya. Oleh karena itu, saudaraku, ukuran keberagamaan bukan pada simbol, melainkan pada dampaknya bagi sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90. Bahkan Allah menegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Keadilan adalah wujud konkret dari takwa. Kejujuran adalah manifestasi iman, dan kemaslahatan adalah tujuan dari seluruh ajaran agama.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa ukuran kemuliaan bukan pada identitas formal, melainkan pada manfaat sosial. Iman yang benar melahirkan keberpihakan kepada kemanusiaan. Ramadan seharusnya menjadikan kita lebih peka terhadap ketidakadilan, lebih jujur dalam pekerjaan, lebih peduli kepada yang lemah, lebih santun dalam perbedaan. Dari sajadah menuju solidaritas, dari doa menuju tindakan, dari ritual menuju peradaban. Saudaraku, karena pada akhirnya agama yang matang bukanlah agama yang berhenti di langit doa, tetapi agama yang turun ke bumi kemanusiaan. Semoga Ramadan ini menjadikan kita bukan hanya hamba yang taat, tetapi juga manusia yang adil, jujur, dan membawa kemaslahatan bagi sesama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.